ini kasus pidana, bukan kasus perdata. Kemarin waktu saat kasus perdata, Saudara Joko Widodo berulang kali dimediasi justru tidak pernah hadir. Hari ini di kasus pidana yang Saudara Joko Widodo sendiri melaporkan, maka Saudara Joko Widodo harus masuk ke pengadilan. Kemarin waktu saat kasus perdata, Saudara Joko Widodo berulang kali dimediasi justru tidak pernah hadir. Hari ini di kasus pidana yang Saudara Joko Widodo sendiri melaporkan, maka Saudara Joko Widodo harus masuk ke pengadilan. Usulan mediasi antara Roy Suryo CS dengan mantan Presiden Joko Widodo untuk menemukan titik temu kasus fitnah ijazah palsu ditolak koordinator kuasa hukum Roy CS. Menurut kuasa hukum Roy, upaya mediasi tak dikenal dalam kasus pidana. Karenanya kubu Roy ingin proses peradilan ditempuh, sehingga Jokowi bisa dihadirkan. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengaku punya kepentingan, punya kapasitas atau mengaku juru bicara atau apapun, termasuk kemarin kami komplain Saudara Faisal Assegaf yang tiba-tiba bicara tentang perdamaian, juga Prof. Jimli Asidiki yang bicara tentang mediasi, karena ini kasus pidana, bukan kasus perdata. Kemarin waktu saat kasus perdata, Saudara Joko Widodo berulang kali dimediasi justru tidak pernah hadir. Hari ini di kasus pidana yang Saudara Joko Widodo sendiri melaporkan, maka Saudara Joko Widodo harus masuk ke pengadilan. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting menyebut mediasi bisa dilakukan dalam kasus pidana sesuai peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Namun menurut Jamin, jika pihak Roy CS menyetujui mediasi, maka akan menimbulkan pertanyaan publik soal kepentingan dalam kisruh ijazah Jokowi. Jadi kalau dikatakan perdamaian dalam pidana itu ada. Bahkan sekarang di Undang-Undang KUHP baru kita yang baru kemarin disahkan di pasal 83, itu sudah dinyatakan namanya restoratif justice ya. Jadi boleh dilakukan itu. Cuma kalau itu kepentingan publik yang lebih besar, tentu kalau Pak Suryo sendiri yang melakukan mediasi, nanti Pak Suryo diserang balik ini sama publik, loh kamu perjuangan selama ini berarti untuk mementingkan kepentingan kamu pribadi, bukan kepentingan membukti kebenaran material yang benar-benar yang diperjuangkan oleh masyarakat ingin ditunjukkan. Adalah Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki, yang mengungkap usulan mediasi muncul dari aktivis 98 Faisal Assegaf saat audiensi dengan Komisi Reformasi Polri. Menurut Jimli, bukan tak mungkin jalur mediasi juga ditempuh dalam proses pidana apabila seluruh pihak mencapai kesepakatan. Nah, muncul ide-ide antara lain misalnya Pak Assegaf tadi mengusulkan bagaimana bisa nggak mediasi? Oh bagus itu, coba tanya dulu mau nggak mereka dimediasi, ya kan? Baik pihak Jokowi dan keluarga maupun pihak Roy Suryo dan kawan-kawan mau nggak dimediasi? Nah, jadi status tersangkanya tetap, ya kan? Tapi dimediasi dulu. Kalau misalnya ditemukan titik temu, ya kan? Ya bisa tidak dilanjutkan pidananya. Tapi kalau seandainya tidak berhasil, ya lanjutkan nggak apa-apa. Tidak ada forum lagi yang bisa membuktikan keaslian atau tidak aslinya. Sebelumnya kubu Roy Suryo kerap meminta penyidik Polda untuk memperlihatkan ijazah asli Jokowi untuk membuktikan ada tidaknya fitnah soal tudingan ijazah palsu. Namun dalam sidang sengketa ijazah Jokowi di Komisi Informasi Pusat, pihak Polda selaku termohon mengaku salinan ijazah asli Jokowi ada dalam penguasaan Polda Metro Jaya sebagai barang bukti. Saat ini dia dalam penguasaannya Polda Metro Jaya ya? Dalam penguasaan Polda Metro Jaya dalam status penyidikan, resmi disita mendapatkan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri setempat. Baik. Kasus fitnah ijazah Jokowi yang memakan waktu cukup lama kerap berkutat pada permintaan memperlihatkan ijazah asli tersebut. Namun faktanya, dalam gugatan perdata di PN Surakarta dan Sleman, tuntutan para penggugat selalu berakhir deadlock. Karena Jokowi menolak memperlihatkan ijazah asli sarjananya.